Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok manajemen supervisi pendidikan akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ilham Bagus Pangestu dari kelas 4B, yang kedua Desintia Mutiara Santika dari kelas 4B, dan yang ketiga Dewi Triadi Aryati dari kelas 4B. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang manajemen supervisi pendidikan. Pengertian supervisi dan supervisor pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Menurut Merriam-Webster Colloquial Dictionary, disebutkan bahwa supervisi merupakan a critical watching and directing. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Kemudian, pengertian supervisi pendidikan adalah usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas dan melayani peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, supervisor pendidikan. Kepala sekolah dalam perannya sebagai supervisor harus melaksanakan tugasnya tersebut dengan cara-cara atau teknik-teknik yang mendidik. Dengan memperhatikan karakter guru yang disupervisi, sehingga tujuan pemberian supervisi dapat dicapai dengan maksimal. Jadi, karena supervisi adalah sebuah fungsi pengawasan, maka supervisor dapat diartikan secara sederhana bahwa supervisor adalah orang yang melakukan supervisi. Jika pada lembaga pendidikan yang bertindak sebagai supervisor adalah kepala sekolah, maka kepala sekolah tidak bisa melakukan supervisi, maka supervisi diserahkan kepada pengawas yang lebih tinggi. Tugas supervisor pendidikan. Seorang supervisor dapat dilihat dari tugas yang dikerjakannya. Seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi sebagai supervisor tampak jelas perannya. Sesuai dengan pengertian hakiki supervisi, maka supervisi berperan atau bertugas memberi support atau supporting, membantu, dan mengikut sertakan. Selain itu, seorang supervisi bertugas sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Yang pertama, sebagai koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua, sebagai konsultan. Ia dapat memberi bantuan bersama mengikut konsultasikan masalah yang dialami seorang guru baik secara individual maupun secara kelompok. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang terakhir, sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Tugas supervisor menurut Harris tahun 1975 adalah membantu guru dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kurikulum. Kurikulum perlu diperbaiki dan dikembangkan secara terus-menerus. Dalam hal ini, dirancang secara terpusat seperti sekarang. Maka, tugas supervisor adalah membantu guru dalam melaksanakan penyesuaian dan perencanaan pengalaman belajar dengan keadaan lingkungan dan siswa. Di samping itu, juga membantu dalam penyusunan panduan dalam melaksanakan kurikulum, menentukan satuan pembelajaran,
merencanakan muatan lokan. Yang kedua, pengorganisasian pengajaran. Supervisor bertugas membantu pelaksanaan pengajaran sehingga siswa, guru, tempat, dan bahan pengajaran sesuai dengan waktu yang disediakan serta tujuan instruksional dapat ditetapkan. Yang ketiga, pemenuhan fasilitas sesuai dengan rancangan proses belajar mengajar. Yang keempat, perencanaan dan perolehan bahan pengajaran sesuai dengan rancangan kurikulum. Yang terakhir, perencanaan dan implementasi dalam peningkatan pengalaman belajar dan unjuk kerja guru dalam melaksanakan pengajaran. Tujuan supervisi pendidikan menurut Hariwung adalah sebagai pengendalian kualitas, pengembangan profesional, dan untuk memotivasi guru. Supervisi sebagai pengendalian kualitas artinya, kepala sekolah sebagai supervisor bertanggung jawab memonitor proses belajar mengajar di sekolah dengan cara berkunjung ke kelas, berkonsultasi dengan guru yang dapat diharapkan pendidikan mampu menilai dan mengetahui kemampuan siswa. Adapun tujuan supervisi adalah adanya perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar secara total, bukan hanya pada pembelajaran saja, namun pada aspek lain seperti fasilitas dan pelayanan kepemimpinan. Yang selanjutnya, fungsi supervisi pendidikan dan fungsi kepala sekolah sebagai seorang supervisor. Fungsi supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Sedangkan Briggs mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi seorang guru. Selanjutnya, menurut Ngalim Purmanto, terdapat 5 fungsi supervisi yang harus dipahami oleh seorang kepala sekolah sebagai seorang supervisor. Yang pertama, supervisi dalam bidang kepemimpinan, misalnya memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan. Supervisi yang kedua, yaitu dalam hubungan kemanusiaan, misalnya membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh anggota kelompok yang lain, seperti dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, acuh tak acuh, pesimis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu supervisi dalam bidang pembinaan proses kelompok, misalnya mengenal masing-masing pribadi anggota guru, baik kelemahan maupun kelebihan masing-masing. Yang keempat, supervisi dalam bidang administrasi personil, misalnya menempatkan personil pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. Yang kelima atau yang terakhir yaitu supervisi dalam bidang evaluasi, misalnya menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan digunakan sebagai kriteria penilaian. Yang terakhir yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Di dalam sebuah ruang lingkup supervisi pendidikan, seorang kepala sekolah atau supervisor wajib mempelajari seluruh bidang tanpa terkecuali. Karena melakukan supervisi tanpa memahami bidang yang disupervisi tidak efektif, karena tidak jelas. Semua bidang disupervisi karena bidang satu dengan bidang yang lain saling berkaitan sehingga membentuk sebuah sistem terpadu yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian macam-macam ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi bidang kurikulum. Bidang kurikulum dalam sebuah proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama yang ada di sekolah. Kurikulum juga merupakan hal yang harus dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum memuat rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik secara proses maupun hasil. Yang kedua, supervisi bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan sangat penting, karena salah satu tujuan pendidikan merupakan melahirkan peserta didik yang kreatif, mandiri, serta kompetitif, sehingga pengembangan kognitif, afektif, serta psikomotorik siswa sangat diperlukan. Kemudian hal-hal yang perlu disupervisi dalam bidang kesiswaan, yang pertama motivasi belajar siswa, yang kedua tingkat kesulitan yang dialami siswa, yang ketiga keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan intra maupun ekstrakurikuler, yang keempat pengembangan organisasi siswa,
Yang kelima, sikap guru dan kepala sekolah terhadap siswa. Kemudian yang ketiga, supervisi bidang kepegawaian. Supervisi bidang kepegawaian pendidikan berbeda dengan sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, supervisi bidang kepegawaian lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Kemudian hal-hal pokok yang perlu disupervisi di bidang kepegawaian. Yang pertama, masalah wawasan dan kemampuan guru. Yang kedua, masalah kehadiran dan aktivitas guru. Yang ketiga, masalah persiapan mengajar guru. Yang keempat, masalah pencapaian target kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kelima, masalah kerjasama guru dengan siswa. Yang keenam, masalah tripusat pendidikan yang terdiri atas sekolah, keluarga, serta masyarakat. Dan yang terakhir, masalah kemampuan belajar siswa. Kemudian yang keempat, supervisi bidang sarana dan prasarana. Tujuan anak sekolah merupakan agar ia dididik menjadi pintar dan terampil. Di situ dibutuhkan proses yang tidak sederhana dan panjang agar tujuan itu dapat tercapai di sekolah. Sekolah menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan rasa dan raga siswa, seperti misalnya masjid, perpustakaan, laboratorium, internet, dan tempat olahraga. Tanpa sarana yang baik, sekolah sulit melahirkan keluaran atau output dan keluaran yang kompeten. Kemudian yang kelima, supervisi bidang keuangan. Biaya menempati posisi yang sangat penting di dalam sebuah proses pendidikan. Dapat dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai. Setiap lembaga pendidikan membutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, mulai dari biaya rutin, biaya kegiatan, hingga biaya perawatan atau perbaikan. Kemudian yang keenam, supervisi bidang humas. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat, yang merupakan sebuah hubungan timbal balik antara suatu organisasi, yang di situ dalam tanda kutip sekolah, dengan masyarakat. Artinya, hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk menanamkan pengertian warga tentang kebutuhan dari karya pendidikan, serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Yang terakhir yaitu supervisi bidang ketatausahaan. Bidang tata usaha sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah, agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya sebuah tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tidak hanya terhadap bidang yang disebutkan di atas, tetapi pada kegiatan supervisi pendidikan selalu mendapat tunjangan yang tidak sedikit dari kegiatan ketatausahaan.